Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel ini. Channel yang membahas tentang semua hal dalam bentuk cerita bergambar. Dan pada video kali ini menceritakan sebuah kejadian mistis yang terjadi di lingkungan admin. Kisah tentang hilangnya bocah secara misterius yang ternyata diculik oleh makhluk halus. Awal mula kisah ini terjadi ketika seorang anak, sebut saja Edo. Edo terkenal dengan anak yang bandel dan pemberani. Tidak ada yang Edo takuti. Kala itu, Edo dan teman-temannya sedang bermain petak umpet. Ya, seperti anak-anak pada umumnya, yang setiap hari kegiatannya bermain, tanpa kenal lelah dan tanpa kenal waktu. Dari siang, pulang sekolah, hingga hampir maghrib, Edo dan teman-temannya terus bermain. Sekitar jam 5 sore, mereka tidak berhenti bermain, malah terus bermain petak umpet. Waktu itu, Edo kebagian menjadi yang sembunyi. Dengan temannya yang berjaga, sambil menghitung waktu teman-temannya sembunyi. Edo langsung mencari tempat bersembunyi dan berlari ke sebuah kebun kecil yang kurang terawat. Di kebun tersebut, memang ada sebuah tumpukan kayu tua yang dirasanya aman untuk bersembunyi. Di lain tempat, teman Edo yang saat itu berjaga sudah selesai menghitung dan mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dari mulai bawah meja, bawah kursi, di balik semak, di balik pohon, di balik baju, pintu, hingga rumah Mbak Ayu. Satu-satu teman Edo ditemukan dari tempat persembunyiannya, hingga tinggal Edo saja yang belum ditemukan. Teman Edo yang berjaga terus mencari Edo. Perlahan-lahan, waktu sudah mulai menjelang maghrib. Tapi Edo masih belum ditemukan temannya yang berjaga. Walaupun sudah dibantu teman-teman yang lain, Edo belum ditemukan juga. Akhirnya ada teman Edo yang berpikir, mungkin Edo sudah pulang. Soalnya ada teman Edo yang melihat Edo lari ke arah yang searah dengan rumahnya. Ya memang, tempat Edo bersembunyi searah dengan rumahnya. Teman-teman Edo pun akhirnya pulang karena sudah semakin gelap. Di rumah, orang tua Edo masih biasa dan belum khawatir. Ibunya berpikir, mungkin masih bermain di rumah temannya. Namun setelah maghrib dan semakin malam, orang tua Edo mulai cemas. Orang tua Edo pun langsung mencari dan menuju rumah teman-teman Edo. Teman Edo yang pertama kali datangi bilang, bukannya Edo sudah pulang dari tadi? Soalnya tadi waktu main, Edo dicari tidak ada, dan dipikir sudah pulang. Jawaban serupa juga dikatakan teman-teman Edo yang lainnya. Hal ini tentunya membuat orang tua Edo semakin khawatir. Akhirnya orang tua Edo dibantu dengan tetangganya bergegas mencari Edo. Setelah 2 jam mencari kemana-mana, Edo pun masih belum juga diketemukan. Tak lama, berselang setelah sampai di dekat kebun yang kurang terurus, orang-orang yang mencari Edo bertemu dengan Pak No. Kebetulan rumah Pak No dekat dengan kebun yang kurang terurus tersebut. Pak No bilang, kalau tadi sore ada anak yang lari ke kebun tersebut. Dan benar saja, ciri-ciri yang dikatakan Pak No mirip dengan Edo. Kemudian mereka bergegas ke kebun tersebut. Dan di sana tidak ditemukan apa-apa, hanya tumpukan kayu tua saja. Orang tua Edo dan orang-orang semakin banyak mencari Edo. Salah satu warga berceletuk dan bilang, mungkin Edo diculik genderuwo. Orang tua Edo pun semakin terlihat cemas dengan keadaan Edo, karena sampai saat ini Edo masih belum ditemukan. Tak lama berselang, sesepuh lingkungan mengajak warga lainnya untuk ikut mencari Edo, sambil membawa perkakas rumah untuk dibunyikan sehingga keluar suara gaduh. Para warga terus mencari kemana-mana, mulai kebun, sungai, kuburan, hingga masuk desa tetangga. Edo pun masih belum ditemukan juga. Waktu pun semakin larut malam. Jam sudah mulai menunjukkan pukul 2 dini hari. Beberapa warga mulai nampak kelelahan dan mengantuk.
Namun orang tua Edo, terutama ayahnya, masih terus berteriak dan mencari Edo. Sesepuh lingkungan dan ayah Edo sepertinya mendapat sebuah firasat yang sama untuk mencari di satu tempat yang belum didatangi, yakni rimbunan pohon bambu di tengah sawah di ujung desa. Ayah Edo, sesepuh lingkungan, dan warga lainnya langsung bergegas menuju ke sana. Tak lama berselang setelah sampai, benar saja, Edo ditemukan di sana, dengan kondisi yang tidak sadar dan tertidur di sana. Edo pun langsung digendong ayahnya dan dibawa pulang. Keesokan harinya, setelah Edo sadar, terbangun dari tidurnya, Edo ditanya oleh ayahnya, "Kemarin kemana dan kenapa tidak segera pulang?" Edo pun menceritakan bahwa kemarin bermain petak umpet dan bersembunyi di tumpukan kayu di sebuah kebun yang kurang terawat di dekat rumah Pak No. Temannya yang berjaga sebenarnya sudah lewat di dekat sana, namun Edo tetap bersembunyi dan temannya tidak mengetahui. Setelah beberapa saat setelah temannya pergi, Edo ingin berdiri, namun badannya terasa berat dan tidak bisa bergerak. Edo pun mencoba berteriak, namun tidak bisa juga. Edo pun terus berusaha, namun hanya bisa menengok ke samping. Dan saat Edo menengok ke samping, dia melihat sesosok yang sangat besar dan tinggi serta berwarna hitam. Setelah itu, Edo pun tidak lagi mengingat kejadian setelahnya. Setelah kejadian tersebut, Edo dan teman-temannya enggan untuk bermain hingga sore hari.